Hai semua, hari ini saya pengen cerita sedikit pengalaman atau cerita dari seorang psikolog. Nah, jadi suatu hari psikolog ini diajak oleh sekumpulan teman-temannya atau komunitasnya untuk menaiki gunung yang cukup tinggi. Nah, tentu saja dalam komunitas ini ada sebagian yang sudah sering atau sudah pengalaman untuk naik gunung. Sedangkan selebihnya orang yang jarang atau hampir tidak pernah untuk menaiki gunung, termasuk seorang psikolog ini. Nah, ketika harinya sudah tiba, tentunya sekelompok orang yang sudah sering naik gunung ini sangat bersemangat dan mereka menaiki gunung dengan lumayan cepat karena langkahnya sudah terbiasa dengan medan tersebut. Mereka naik lebih cepat langkahnya. Sedangkan sekelompok yang jarang untuk naik gunung ini tentunya tertinggal. Nah, sedangkan yang jarang naik gunung ini karena belum pengalaman, jadi ya mereka naiknya pelan-pelan, lebih hati-hati. Nah, jadi mereka hanya melangkah selangkah demi selangkah. Mereka tidak berani untuk berlari cepat seperti orang lainnya. Nah, ketika mereka berjalan ini, tentunya karena lebih pelan, mereka lebih melihat sekeliling mereka. Mereka bisa melihat yang di depannya, langkah di depannya, dan juga sambil melihat pemandangan di sekelilingnya yang tentunya begitu indah. Melihat tanaman, pohon, langit yang cerah, awan, dan sebagainya. Nah, sedangkan bagi orang yang sudah sering pengalaman, tentunya mereka ingin cepat-cepat naik ke atas karena ingin mereka segera menikmati pemandangan dari puncak gunung tersebut. Akhirnya mereka naik. Untuk awalnya, tentu saja orang yang sudah pengalaman ini lebih cepat untuk segera hampir sampai ke puncak. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan orang yang segera naik dengan cepat tentunya dengan mendaki itu melelahkan kan? Jadi mereka akhirnya sampai di suatu titik mereka mulai merasa capek dan mereka mulai jalan perlahan-lahan. Nah, bagaimana dengan orang yang jarang untuk naik gunung ini? Mereka tetap jalan perlahan-lahan dengan hati-hati, walaupun dengan sambil melihat kemana sekeliling. Tahu nggak? Ternyata kedua kelompok ini mereka hampir sampai di puncak bersamaan. Dan orang yang lebih pelan atau lebih berhati-hati jalan ini rasanya tidak terlalu capek karena mereka tidak sambil berlari seperti di awal dengan kelompok yang sudah sering naik ini. Nah, dari cerita ini apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya? Dalam hidup ini kadang ada orang-orang yang merasa bahwa ia harus segera berlari untuk segera mencapai tujuannya, dan dia juga akan melakukan segala cara untuk itu. Akibatnya, mereka merasa sangat lelah, sangat capek, tapi mereka hanya berpikir untuk tujuannya saja tanpa melihat hal-hal lain, tanpa melihat mungkin ada hal-hal yang lain yang harus mereka selesaikan, atau melihat kondisi tubuh mereka, atau melihat lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan ada orang yang tetap berjalan walaupun sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuannya. Walaupun dia lebih hati-hati, tapi ia sambil melihat segala hal, melihat kondisi lingkungan, kondisi tubuhnya jangan sampai kecapean, melihat juga hal-hal yang harus ia urusin. Karena dalam hidup ini tentu semua orang memiliki tujuan masing-masing. Terserah apakah itu tujuannya dalam karir yang cemerlang untuk sampai ke posisi teratas, ataukah ingin segera menikah, punya keluarga, atau ingin segera menyelesaikan pendidikannya dengan posisi yang paling tinggi, dan banyak sekali tujuan-tujuan orang lain di dunia ini. Tapi sambil melihat atau ingin mencapai tujuan kita itu, kita tidak boleh luput untuk melihat sekeliling kita. Pernah dengar nggak?
cerita tentang orang yang bekerja sangat keras untuk mencapai posisi paling tinggi di kantornya, tapi ia sampai melupakan keluarganya, seperti anak istrinya terabaikan, atau sampai lupa untuk makan sehingga akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya ia dipecat dari kantor. Atau mungkin dia melakukan hal itu terus sampai melupakan orang tuanya yang ternyata ketika sakit ia tidak bisa temani, hingga akhirnya keluarganya atau orang tuanya itu meninggal tanpa ia sempat dampingi karena ia hanya fokus saja untuk segera bekerja dan mencapai posisi yang ia inginkan. Sedih bukan? Saya yakin teman-teman semua sudah sering mendengar cerita seperti itu. Kita hidup di dunia ini, tentu saja tiap orang mungkin memiliki ambisinya masing-masing. Dan tentu saja ambisi itu sangat penting ketika kita ingin mencapai posisi yang kita inginkan. Walaupun itu paling atas, tapi tidak sedikit orang yang lupa menyadari bahwa banyak sekali hal di luar ambisi kita itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dari cerita ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bahwa kadang kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan itu, gak apa-apa kok, gak harus selalu lari, bekerja keras 24 jam. Kadang kalau kita capek, kita perlu istirahat bentar, gak apa-apa, sambil berjalan, sambil menikmati pemandangannya, menikmati prosesnya satu persatu. Yang penting kita terus bergerak maju. Tapi kalau benar-benar capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok teman-teman. Itu manusiawi. Dan jangan menyalahkan diri ketika kamu belum sempat benar-benar segera mencapai hal yang kamu inginkan. Bukan berarti kamu gagal, tapi kamu sedang berproses. Berproses itu tidak harus selalu naik ke atas loh. Kadang ada turunnya dikit, ada turunnya mungkin sebentar atau beberapa hari. Tapi habis itu kita harus bangkit lagi dan jalan lagi. Karena pelan-pelan itu kita akan mencapai sesuai pada waktunya. Itu aja cerita dari saya. Ini seorang psikolog yang bercerita pada saya dan cerita ini masih stuck terus di ingatan saya. Buat ketika saya merasa ingin menyerah atau merasa bahwa kok progres yang saya inginkan ini kok kayaknya cuma dikit banget, atau kok kayaknya stucknya gini-gini aja ya, kayak pengen udah selesai aja pengen berhenti aja. Karena kita harus sadar bahwa progres yang dikit itu tetap progres. Jangan menyerah di tengah-tengah, lakukan aja sebisa kita dan yakin aja bahwa hal itu pelan-pelan akan membawa kita sampai ke tujuan. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai di sini ceritanya. See you.